Baik, kembali lagi di channel Prehistory. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Berakhir sebentar lagi. Inilah pentingnya ikut pendataan non-ASN 2022. Ada banyak benefit loh. Baik, kembali lagi di channel Dewi Story. Kali ini kita akan memberikan informasi update seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website beritasoloraya.com. Informasinya yaitu, berakhir sebentar lagi. Inilah pentingnya ikut pendataan non-ASN 2022. Ada banyak benefit loh. Simak baik-baik. Beritasoloraya.com, pendataan non-ASN 2022 menurut jadwal akan berakhir pada tanggal 30 September 2022 mendatang. Sebab pada tanggal tersebut, pendataan non-ASN 2022 akan memasuki tahap prafinalisasi untuk seluruh tenaga honorer yang sudah didata sesuai dengan ketentuan. Ketentuan pendataan non-ASN 2022 ini tercantum dalam Surat Edaran Menpan RB nomor P/M/M.SM.01.00/2022, termasuk di dalamnya juga berisi kriteria honorer yang bisa mengikuti pendataan non-ASN 2022 ini. Maknanya ada ketentuan yang resmi mengatur kriteria dan syarat honorer bisa mengikuti pendataan non-ASN 2022. Pendataan non-ASN 2022 ini bisa dilakukan oleh honorer melalui portal resmi pendataan non-asn.pkn.go.id yang rilis oleh PKN. Untuk bisa mengisi pendataan non-ASN 2022, honorer terlebih dahulu harus melakukan registrasi dengan membuat akun serta melakukan pendaftaran. Jadi ada beberapa rangkaian proses yang harus dilalui oleh honorer agar bisa mengikuti pendataan non-ASN 2022 dengan lancar. Lebih lanjut, tenaga honorer perlu tahu bahwa sebenarnya pendataan non-ASN 2022 ini penting untuk diikuti. Mengapa? Simak penjelasannya sebagai berikut. Pendataan non-ASN 2022 menjadi upaya tindak lanjut dari adanya peraturan bahwa di lingkungan instansi pemerintah, kelak hanya akan ada dua status kepegawaian saja, yaitu PNS dan P3K. Dari hal itu bisa dipahami bahwa status honorer diprediksi kuat akan dihapus pada tahun 2023 mendatang. Maka ini merupakan kekhawatiran bagi para honorer tentang masa depannya kelak. Maka dengan adanya pendataan non-ASN 2022 ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu para honorer agar tetap mendapatkan pekerjaannya. Sementara itu, pendataan non-ASN 2022 juga bukan berarti tenaga honorer akan diangkat langsung menjadi pegawai ASN tanpa tes. Ini adalah anggapan yang salah. Sebab Kementerian Pan-RB menyampaikan bahwa honorer yang mengikuti pendataan non-ASN 2022 ini berkesempatan untuk mengikuti seleksi pegawai ASN 2022 ini dan tetap harus mengikuti tes. Pendataan non-ASN 2022 juga nantinya akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pusat dan daerah. Hal itu sesuai dengan keterangan dalam laman Instagram Kemenpan RB. Kemenpan RB juga menjelaskan sebenarnya ada tujuan dari pendataan non-ASN 2022 ini berikut adalah rangkuman tentang tujuan pendataan non-ASN 2022. Yang pertama, pendataan non-ASN 2022 dilakukan untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik dari segi sebaran, jumlah kualifikasi, serta kompetensi. 2. Pendataan non-ASN 2022 dilakukan untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. 3. Data honorer dalam pendataan non-ASN 2022 yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Melalui pendataan non-ASN 2022 inilah pemerintah sebenarnya menyiapkan strategi bagaimana mengatasi persoalan tenaga honorer yang sebentar lagi akan dihapus. Untuk itu, bagi honorer yang belum mengikuti pendataan non-ASN 2022, agar segera melakukan pendaftaran dan mengisi data sesuai dengan permintaan sistem.
Demikian informasi ini dan semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.